Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 17 Mikropaleontologi yang beranggotakan saya sendiri, Jisal Tipa, Teguh Muhammad Rafli Azhari, Kak Jessica Arela Ranita, dan Rian Jonathan Rimbo akan melakukan presentasi mengenai analisis biostratigrafi. Yang pertama merupakan latar belakang, yaitu biostratigrafi merupakan metode penentuan umur relatif batuan dan korelasi stratigrafi berdasarkan kandungan fosil. Dalam penelitian ini, foraminifera digunakan sebagai fosil penunjuk karena memiliki nilai biostratigrafi dan paleoekologi yang tinggi. Next. Eh, Foraminifera planktonik dimanfaatkan untuk menentukan umur batuan, sedangkan foraminifera bentonik digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan dan paleobatimetri. Identifikasi spesies foraminifera pada sampel batuan dilakukan untuk menentukan umur, lingkungan pengendapan, serta merekonstruksi sejarah pengendapan daerah penelitian. Next. Berikut merupakan tujuan dari penelitian. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi spesies foraminifera planktonik, bentonik, dan foraminifera besar yang ditemukan pada lokasi penelitian, menentukan umur relatif batuan berdasarkan asosiasi foraminifera, menginterpretasikan lingkungan pengendapan berdasarkan karakteristik foraminifera bentonik dan foraminifera besar, dan yang terakhir, merekonstruksi sejarah pengendapan daerah penelitian berdasarkan data biostratigrafi. Next. Berikut ini merupakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami berada pada lintasan Sungai Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang secara fisiografi daerah penelitian termasuk ke dalam zona Bogor yang tersusun oleh batuan sedimen laut berumur tersier dan mengalami deformasi akibat aktivitas tektonik yang berkaitan dengan subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Next. Selanjutnya merupakan struktur dan tektonik regional. Jadi secara regional, daerah Cipamingkis ini berada pada zona Bogor, yang termasuk bagian dari Busur Sunda. Busur Sunda terbentuk akibat interaksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Struktur geologi regional dari Jawa Barat ini dikontrol oleh 3 pola struktur utama, yaitu pola Meratus berarah timur laut barat daya, pola Sunda berarah utara selatan, dan pola Jawa berarah barat timur. Pola Jawa merupakan struktur termuda dan paling dominan yang memotong pola struktur yang lebih tua. Selanjutnya ada stratigrafi regional. Secara regional, daerah penelitian termasuk ke dalam formasi Jatiluhur yang berumur kisaran Miosen tengah hingga Miosen akhir dan tersusun oleh batuan sedimen silisi plastik serta karbonat. Lingkungan pengendapannya dapat diinterpretasikan sebagai slope hingga self margin dengan pola pendangkalan yang mengarah ke atas. Formasi Jatiluhur berhubungan secara lateral dengan formasi Parigi yang tersusun oleh batu gamping terumbu dan batu gamping plastik. Sehingga hubungan tersebut menunjukkan adanya perubahan fasies dari lingkungan laut dangkal, karbonat, hingga laut hingga lingkungan laut yang lebih dalam. Selanjutnya ada struktur geologi. Struktur dari geologi ini yang berkembang di zona Bogor didominasi oleh lipatan dan sesar, yaitu sesar naik yang terbentuk akibat kompresi regional. Struktur tersebut membentuk sistem yaitu fault thrust belt yang mempengaruhi persebaran satuan batuan serta perkembangan cekungan sedimen yang ada di Jawa Barat.
Oke, selanjutnya, nah, pada slide ini tuh menunjukkan distribusi beberapa spesies Foraminifera planktonik terhadap waktu geologinya. Nah, itu mulai dari Miocene hingga Quarter, area berwarna kuning itu menunjukkan rentang kemunculan masing-masing spesies pada zona si planktonik. Nah, berdasarkan tabel ini, spesies yang ditemukan antara lain ada Globorotalia, terus Globigorinoides, Orbulina universa, Orbulina biobeta, dan beberapa spesies lainnya. Nah, setiap spesies itu memiliki rentang umur tertentu yang digunakan sebagai petunjuk biostratigrafi. Nah, pada tabel terlihat bahwa sebagian besar spesies memiliki kisaran umur yang beririsan pada zona N13 hingga N15. Nah, yang menunjukkan umur Miocene tengah. Oleh karena itu, interval batuan yang dianalisis diperkirakan terbentuk pada periode tersebut. Selanjutnya, analisis distribusinya Foraminifera planktonik itu penting karena memberikan kontrol umur yang relatif akurat dan dapat digunakan untuk korelasi stratigrafi antar sumur maupun dengan data seismik. Next. Nah, selanjutnya ada distribusi Foraminifera bentonik, yang dimana slide ini menunjukkan yang digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapannya. Jadi, area biru yang itu menunjukkan kisaran habitat setiap spesies. Nah, berdasarkan tumpang tindih, beberapa spesies seperti Caudamina gigantea, Cristellaria iota, dan juga Hoyglundina brutzeni, lingkungan pengendapannya itu diinterpretasikan berada pada zona upper hingga middle batial. Hal ini menunjukkan sedimen diendapkan pada lingkungan laut dalam dengan kedalaman itu sekitaran 200 sampai 2000 meter. Next. Selanjutnya, ini ada tabel distribusi large benthic foraminifera atau biasa disebut foraminifera besar. Slide ini menunjukkan foraminifera yang digunakan untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan berdasarkan spesies yang ditemukan seperti Operculina, Asilina, Myogipsina, dan Lepidocyclina. Umur batuan diperkirakan berkisar Oligosen akhir sampai Miosen awal. Nah, sementara itu, distribusi batimetrinya itu menunjukkan lingkungan pengendapannya itu berada pada zona inner hingga middle shelf yang mengindikasikan laut dangkal dan mendukung perkembangan platform karbonat. Oke, next. Selanjutnya, kisaran umur fosil petunjuk itu eh, eh, fosil-fosil yang dominan yang terdapat pada umur tersebut, yang dimana yang pertama itu ada Archaea globigerina Cretacea. Dia itu berada di umur zaman kapur, tapi di bagian akhirnya. Lalu ada Subotina trioclunoides, yang dimana dia itu umurnya dari Eosen dari Paleosen awal sampai Eosen akhir. Dan Asilina sp dari Eosen awal sampai Eosen akhir. Dan Nummulites Pralaepigatus itu berada pada di sama seperti sebelumnya, Eosen awal sampai Eosen akhir. Lalu ada Lepidocyclina, itu dari Oligosen akhir sampai Middle Miocene. Myogipsina sacco itu akhir Oligosen sampai Middle Miocene. Orbulina universa itu berada pada di Middle Miocene sampai Rhizine. Dan juga Orbulina nitida juga Ormu ya nitida sama dia tuh berada di Miocene tengah, dan Orbulina imperfecta dan Parpa juga di Miocene tengah. Next. Kita masuk ke dalam kolom stratigrafi yang kita buat pada saat kuliah lapangan kemarin. Untuk skalanya kita bagi menjadi 1:1 cm di LK kita dengan 20 cm pada singkapan sesungguhnya. Di sini kita mendapatkan 3 satuan batuan, yaitu satuan batu pasir yang paling pertama
singkapan yang kita identifikasikan menggunakan jack of staff, kita deskripsikan, kita tentukan deep strike-nya, kita tentukan panjangnya, dan kita juga menentukan deposition environment-nya. Pada saat satuan batu pasir ini, kenapa terbagi panjangnya berbeda? Karena pada saat kita mengekar jack of staff dari titik pertama singkapan, terdapat singkapan lantai yang tertutupi oleh aliran sungai, sehingga ada silang di sebelah sini. Dan untuk selanjutnya, kita next ke singkapan selanjutnya menggunakan jack of staff, dan kita mendapatkan satuan batuan lanau. Dengan deskripsi, batu lanau, siltstone, coklat, ukuran butir, silt, sortasi baik, kemas tertutup, masif, lapuk. Dengan interpretasi deposition environment-nya, yaitu offshore sampai outer shelf. Dan untuk singkapan ketiga, kita menemukan singkapan batu gamping, di mana di situ terdapat beberapa akumulasi dari gastropoda dan juga beberapa foraminifera, bentonik maupun plantonik yang kita temukan banyak pada analisis mikrofosil kita. Dan tapi ini masih masuk ke dalam klasifikasi bioklas mikrofosil gampingan karena lebih banyak matriks dibandingkan akumulasi dari fosil tersebut, sehingga kita masih mengatakan itu limestone bioclass. Selanjutnya di singkapan-singkapan keempat dan kelima, kembali lagi kita mendapatkan satuan batu lanau sampai pada top dari singkapan kita, dan di akhirnya itu deposition transition environment-nya itu offshore marine. Mungkin ini kolom stratigrafi kita. Next ke sebelah. Next. Ini merupakan distribusi chart yang menurut kita paling penting karena dari data Excel yang sudah kita dapat tadi, dari trend line dari setiap mikrofosil yang udah kita deskripsikan, mau baik itu bentonik dan plantonik maupun foraminifera besar, dan kita buat ke dalam satu horizon chart biostratigrafi, di mana di chart ini kita bisa mengintegrasikan beberapa hal, mulai dari litologi, dari kolom stratnya tadi, terus ada distribusi fosilnya, yang di bawah itu bottom, yang di atas itu top. Umur biostratnya juga kita masukin ke dalam sini untuk korelasi. Terus ada reworking fosil, yaitu Subotina triloculonoides sama Archaloglobigerina cretacea. Terus ada paleobatimetrinya juga. Terus ada sejarah pengendapannya. Terus untuk trend line-nya mulai dari transgression dari titik bottom kita, yaitu pada singkapan batu gamping, sampai di paling atas tadi yaitu batu lempung. Kolom horizon top-nya yaitu didominasi oleh batu lanau dengan karakter ukuran butir sangat halus, energi pengendapannya rendah, dominasi sedimennya itu suspensi. Jadi interpretasi yang kita taruh di sini adalah sedimen diendapkan pada lingkungan yang relatif lebih dalam dan tenang. Dan untuk pada horizon bottomnya, kita mendapatkan batu gamping dengan ukuran butir very fine calcareous sandstone dengan karakter very fine sandstone, kaya material karbonat, makanya kita sebut gamping, mengandung large foraminifera yaitu gastropoda yang kita lihat sendiri di lapangan, dengan interpretasi yang kita interpretasikan yaitu lingkungan laut dangkal, karbonatan, dengan energi lebih tinggi dibandingkan di bagian atas. Distribusi fosil plantoniknya, untuk yang di top terdapat beberapa fosil yang bisa dilihat sendiri di tabel kita. Yang paling penting itu adalah genus Orbulinanya. Kenapa kita bilang ini krusial? Karena lapisan tidak mungkin lebih tua dibandingkan Miocene tengahnya. Terus untuk di bagian bottom terdapat Globigerina buloides, Conoglobigerina solaperta, dan dua fosil merah reworking.
Kenapa tulisannya bisa reworking fossil? Karena berasal dari batuan yang lebih tua, tererosi, tertransportasi, dan terendapkan kembali. Sedangkan untuk di bagian deposition environment dari fosil ini seharusnya nggak di sini. Makanya kita bilang ini fossil reworking. Uh, Setelah itu paleobatimetrinya untuk di Batam yang didominasi oleh fosil-fosil sebelumnya menunjukkan itu ke dalam outer neritik atau upper batial plus minus 20 sampai 1000 meter di laut terbuka lebih dalam atau energi rendah. Sedangkan kalau di topnya kebalik. Kalau inner middle neritik itu 0 sampai 100 meter. Laut dangkal karbonat energinya lebih tinggi. Dan untuk outer neritik upper batial itu 200 sampai 1000 meter di laut terbuka lebih dalam dengan energi rendah karena kita bisa lihat dari dominan ukuran butirnya yang lebih halus dan semakin halus tandanya energi yang bekerja untuk lingkungan pengendapan dari butir tersebut tidak membutuhkan energi yang tinggi untuk melakukan pengendapan. Terus umur interpretatifnya, kenapa Middle Miocene? Karena ditemukan beberapa fosil-fosil indikator yang sangat memungkinkan yaitu Orbulina universa, Orbulina ditida, Orbulina imperfecta, Orbulina parva yang merupakan indikator kuat pada Miocene tengah yang bisa dilihat pada distribution Excel tadi yang ada trendline-nya. Kenapa tidak Eosen? Karena terdapat Archaeoglobigerina dan Subotina yang dianggap sebagai reworker. Apa lagi ya? Tren pengendapannya. Panah besar yang di kanan ini menunjukkan tren dari atas ke bawah, yaitu transgression dan deepening upward. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang pertama, ditemukan foraminifera planktonik dan bentonik serta foraminifera besar yang digunakan untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan di daerah penelitian. Yang kedua, kehadiran genus Orbulina menunjukkan bahwa umur pengendapan daerah penelitian berada pada Miocene tengah. Yang ketiga, lingkungan pengendapan awal berada pada zona inner hingga middle neritik yang ditandai oleh kehadiran fosil foraminifera seperti Operculina, Asilina, dan Myogipsina, serta Numulitas. Yang keempat, lingkungan pengendapan berkembang menjadi outer neritik hingga upper batial yang ditandai oleh kehadiran Cassiolina, Ulenia, Lenticulina, dan Cristelaria. Yang kelima, sejarah pengendapan menunjukkan pada pola transgresi laut yang menyebabkan adanya perubahan lingkungan dari lingkungan laut dangkal karbonat hingga laut hingga lingkungan laut yang lebih dalam. Dan terakhir ada saran. Penelitian lanjutan disarankan lebih menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak pada setiap interval stratigrafi sehingga distribusi vertikal dari foraminifera dapat dianalisis dengan lebih rinci. Selain itu, integrasi dengan data sedimentologi dan analisis petrografi diperlukan untuk meningkatkan akurasi interpretasi lingkungan pengendapan dan sejarah geologi dari daerah penelitian. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.